Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Tetap semangat anak-anak. Baiklah, masih bertemu saya lagi Pak Roni. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, Mufrad Bahasa Indonesia dan IPA, yaitu tentang subtema manusia dan lingkungannya. Sudah siap anak-anak? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Iya, betul. Di sini adalah lingkungan desa dan di sini adalah anak yang sedang menanam pepohonan. Oke. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Apa kira-kira? Fakta itu realita, kenyataan yang tertera sesuai dengan gambar. Apa anak-anak? Iya, betul. Gambar di samping menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang hijau dan anak-anak sedang menanam bibit tanaman. Nah, indahnya luar biasa. Nomor 2. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Apakah berguna lingkungan ini? Terus mengapa? Ya, sangat berguna pastinya. Karena lingkungan menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Mulai dari apa? Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya. Adalah lingkungan menyediakan kebutuhan hidup manusia yang sangat luar biasa. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ayo apa anak-anak? Kalau kita menjaga lingkungan ini, maka keuntungan apa yang kita peroleh? Yaitu jika manusia menjaga lingkungan, kebutuhan-kebutuhan manusia dapat tercukupi dengan baik. Sebab itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tanaman-tanaman hidup dengan baik. Tanaman itu juga memberikan kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu apa tadi? Salah satunya adalah oksigen. Ya, nomor 4. Apakah akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan? Apa anak? Kalau tidak dijaga, otomatis lingkungan kalau tidak dijaga dengan baik, maka ia akan rusak dan tidak dapat memberikan manfaat apa-apa bagi manusia. Bahkan akan menimbulkan kerugian yang amat besar dan bencana bagi manusia. Contohnya apa? Kalau kita tidak menjaga lingkungan hidup seperti pepohonan di dalam lingkungan, maka akan terjadi satu, yaitu banjir. Ketika saat ini kamu lihat, ketika musim hujan, di mana-mana sekarang terjadi musim hujan, terjadi banjir. Ya, oleh sebab itu, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, maka kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Oke, yang terakhir. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Ayo anak-anak, kalau di sekitarmu bagaimana? Ya, kalau di sekitar sini, kondisi lingkungan di sekitar saya masih cukup baik, masih banyak pepohonan di sekitar rumah. Ini kamu sesuaikan dengan kondisi rumah kamu masing-masing, bagaimana di lingkungannya. Kalau di perkotaan otomatis sudah sedikit pepohonan, maka jujur saja diisi dengan kondisi lingkungan sekitar saya masih kurang baik karena pepohonan banyak yang sudah tidak ada. Itu sebagai makhluk hidup, kita juga harus menjaga lingkungan agar diberikan segala kebutuhan hidup, segala kebutuhan manusia itu akan tercukupi oleh lingkungan di sekitar kita. Bagus ya anak-anak ya. Oke. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air itu? Ayo, tahu anak-anak ya. Manfaat air, kita akan berbicara tentang apa? Manfaat air. Nah,
kita sebelum kita membahas itu, coba kita pahami bacaan di bawah ini. Demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Kalau kita tinggal pencet saja sudah dapat air. Lihat ini, Waborobo, ke warga kelurahan Waborobo, kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawalio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Ya, sangat luar biasa ya. Ini mengambil air saja mau untuk dipakai untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari, itu harus berjalan sejauh 15 km. Bayangkan. Ini kalau di rumah kita, khususnya ini yang di daerah dataran rendah, di sini itu air sangat gampang. Oleh sebab itu kita harus menjaga, jangan asal memakai air. Kalau tidak diperlukan, maka PDAM harus dimatikan. Nih, kamu telah membaca bacaan demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi pada bacaan? Yuk, cari tahu, lalu lengkapi gambar peta pikiran. Ya, lagi ya. Oke, sudah dibaca, bagus. Ya, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Di peristiwa itu apa yang terjadi? Yaitu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. 4 km mas. Betul, yaitu 15 km. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oke, yang terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya, tadi adalah karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Ya, oke, kalau sudah tahu anak-anak ya, bagaimana ini adalah salah satu peta pikiran sehingga kamu lebih paham akan isi bacaan. Oke. Air. Tahu fungsi air? Air ya? Ya, pertama, fungsi air bagi tumbuhan adalah air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis atau mencari makanan ya. Ini untuk pertumbuhan air perlu disirami terus. Yang kedua, fungsi air bagi hewan yaitu digunakan untuk minum, membersihkan tempat kehidupan hewan air. Otomatis kalau ikan sangat bermanfaat. Yang ketiga, fungsi air bagi manusia yaitu digunakan untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci badan, makanan, dan pakaian, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi air yang lainnya. Pelajari lagi anak-anak ya. Oke, kembali lagi. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Ayo, sebutkan apa saja. Ada yang tahu tidak? Kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Ya, betul. 1. Bisa digunakan untuk mandi. 2. Yaitu digunakan untuk minum.
Oh, nomor 3, cuci pakaian. Pasti. Yang keempat, cuci piring atau gelas. Ya, bagus. Coba apalagi sebutkan? Ya, menyiram tanaman. Gunakan lagi mengepel lantai. Digunakan lagi cuci motor dan masih banyak lagi. Coba kamu sebutkan lagi ya kegiatan-kegiatan yang lain yang menggunakan air dalam keluarga kamu. Ya, pasti untuk minum, untuk mandi, untuk piring dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan anak-anak. Alhamdulillah sudah paham ya. Tadi adalah fungsi-fungsi air apa saja dan kamu harus paham bagaimana cara membuat peta pikiran di dalam sebuah paragraf. Oke, itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, untuk hari ini itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Masih bersama saya Roni Hans Channel. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke.